Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Palembang. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyelesaikan tugas dari Ibu Juwaidah Agustina, Magister Pendidikan dengan mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Siti Juria selaku moderator dan narasumber Saudari Diana Ratnasari, EN Natalia, Lea Utanira dan Cici Damayanti. Di sini kami akan memaparkan tentang pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa waktu belakangan dengan narasumber pertama yaitu EN Natalia. Dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan kesempatan saya untuk membicarakan bagaimana keadaan di daerah saya selama penyerangan wabah COVID-19 ini. Apakah ada korban atau tidak? Di daerah saya belum banyak korban yang terjangkit COVID-19 maupun korban yang meninggal dunia, karena penyebarannya belum begitu luas di daerah saya. Tapi ada satu orang yang disebut ODP, orang dalam pemantauan. Orang ini datang dari Pekanbaru Riau. Beliau di sana sebagai mahasiswa di salah satu universitas Riau. Beliau datang ke sini langsung diperiksa oleh pihak Puskesmas atau sering disebut pihak kesehatan dan dinyatakan ODP. Maka beliau dikarantina selama 15 hari. Di dalam rumah tidak diperbolehkan berkeliaran di sekitar rumah. Apabila beliau melanggar akan dikenakan sanksi. Tapi sekarang beliau sudah dinyatakan tidak terjangkit COVID-19. Masyarakat di sekitar daerah kami sangat menerima peraturan yang diberikan pemerintah. Seperti tidak ada lagi fitnah-fitnah yang tersebar karena tidak ada lagi orang yang sedang berkumpul-kumpul menggosipkan orang lain dan menfitnahkan orang lain yang tidak bersalah. Ada lagi kalau mau keluar rumah ada yang ingin berkepentingan saja. Dan kalau keluar rumah selalu memakai masker untuk melindungi diri. Keadaan di daerah saya sekarang sudah normal. Sudah banyak orang yang bekerja, tapi bekerja di hutan seperti bertani dan menyadap karet. Tapi kalau yang bekerja di kantor masih diliburkan sementara waktu. Dan juga sekolah-sekolah masih diliburkan. Itu saja yang dapat saya bicarakan. Terima kasih telah mendengarkan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari atas pemutaran kondisi di dalam program tetap diberi kesehatan Anda sekeluarga dan termasuk daerahnya. Pemateri selanjutnya yaitu adalah Saudari Cici Damayanti. Dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai dampak positif COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Belakangan ini penyebaran virus COVID-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai dunia saat ini. Nah, sudah banyak korban yang meninggal dunia, bahkan juga tenaga medis. Nah, hal ini merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan, termasuk Indonesia pun merasakan akan dampak penyebaran virus COVID-19. Nah, akibat dari
pandemi COVID-19 ini menyebabkan diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Salah satunya yaitu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan himbauan kepada masyarakat agar melakukan physical distancing, yaitu himbauan untuk menjaga jarak aman dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan banyak orang. Salah satunya seperti sekolah, pekerjaan di kantor, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya pembatasan interaksi ini, pemerintah mengharapkan seluruh siswa dapat melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah menggunakan sistem jaringan internet atau biasa disebut dengan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena adanya tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Nah, dampak positif yang terjadi pada saat ini seperti terutama bagi orang tua lebih bisa lebih dekat kembali kepada anaknya dan bisa mengajar secara langsung. Selama ini kan orang tua cuma tahu anaknya bisa pergi ke sekolah. Nah, untuk sekarang ini dia bisa mengajarkan secara langsung, bisa lebih dekat dengan anak dan mengenal anak lebih baik. Selanjutnya yaitu mempererat kekeluargaan. Sepertinya saudari Cici Damayanti terhalang koneksi. Jadi kita skip ke pemateri selanjutnya bagaimana? Apa tetap dilanjutkan? Ke pemateri selanjutnya? Ya, skip. Ya sudah. Selanjutnya yaitu selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Ledia Oktarila. Dipersilahkan. Tolong Saudari Ledia, suaranya bisa lebih dikeraskan.
Sudah. Terima kasih Saudari Ledia atas penyampaian laporannya. Ini materi selanjutnya akan melanjutkan materi Siti Damayanti atau langsung ke narasumber selanjutnya? Tidak, langsung ke sesi tanya jawab aja. Apa mau ditambah materi? Terserah. Jadi baiklah, karena pemaparan materinya sudah dilakukan, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya kepada saya juga boleh. Tapi kalau nggak ada pertanyaan, Saya ingin mengajukan pertanyaan. Mohon izin, saudara moderator. ya. Siapa? Baiklah, saudari moderator. Saya ingin mengajukan pertanyaan pada masing-masing narasumber. Yang pertama kepada Natalia yang membahas mengenai dampak yang terjadi di daerahnya karena pengaruh COVID-19. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana penanganan yang efektif yang seharusnya pemerintah lakukan demi mengurangi dampak-dampak negatif yang terjadi di daerah Anda. Meskipun di daerah Anda hampir tidak ada yang terjangkit. Apakah lebih baik itu dibiarkan? Apakah masih tetap dilakukan PSBB atau social distancing? Seperti itu. Bisa dipahami, Saudari EN? Silakan, Saudari EN. Ya, bisa dipahami. Langsung pertanyaannya apa? Dijawab satu-satu dulu. Dijawab langsung, Bang. Dijawab langsung. Jawab langsung. Baik, Pak. Dari pertanyaan Diana tadi, bagaimana penanganan efektif untuk mengurangi dampak di kasus. Nah, sebaiknya kita menunggu bagaimana pembersihan, bagaimana kalau telah dilakukan SBB itu tersendiri. Sebaiknya itu dilakukan sampai akhir tahun ini karena untuk lebih mengurangi dampak-dampak negatif tersebut. Sudah, Saudari En, sudah itu saja menurut Bapak. Ya. Jadi menurut Anda sampai akhir tahun? Iya, sampai akhir tahun ini. Ini aku bolehnya nggak sih? Nanti dulu. Ya sudah, boleh. Boleh. Karena kalau sampai akhir tahun yang tidak bekerja itu bagaimana mencari uangnya, Saudari En? Nanti mereka tidak makan. Kan kalau di desa kami kan mencari uangnya satu-satu, saudara-saudaraku. Oh ya, baik, saya terima tentang jawaban Saudari EN karena memang pertanyaan saya adalah di lingkungan Saudari EN dan Saudari EN sudah mengatakan kalau di lingkungannya itu kebanyakan dan rata-rata adalah berkebun.
Oke, terima kasih Saudari EN atas jawabannya. Kalau menurut saya sendiri, memang lebih baik dilakukan PSBB sampai akhir tahun, sampai steril mungkin, dan mungkin pemerintah bisa melakukan soal yang bekerja tadi itu mungkin dengan cara online, semua serba dilakukan dalam jaringan seperti daring, online, dan lain-lain. Atau misalkan orang-orang yang tidak bisa untuk pergi bekerja bisa dikurangi atau dipindah di jam-jamnya, di per jam. Jadi pokoknya sebisa mungkin perusahaan itu mengolah bagaimana caranya untuk mengurangi dampak ini menurut saya. Bolehkah saya? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator sekalian karena sudah menyampaikan materi. Di sini saya akan memberi kalian sesi untuk menyimpulkan tentang materi kalian masing-masing. Silahkan saudari EN dari yang pertama menyampaikan materi tadi, berikan kesimpulan terhadap materi yang Anda sampaikan. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa di daerah saya sekarang sudah tidak ada lagi penyerangan COVID-19 dan sudah dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih. Hanya seperti itu, saudari EN? Iya. Sudah. Ya, sudah. Terima kasih kesimpulan dari saudari sekalian. Karena sudah melebihi batas waktu, jadi diskusi kita pada pertemuan kali ini ditutup. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan urusannya dan bisa melakukan kegiatan normal seperti biasanya segera. Amin. Saya selaku moderator, maaf jika ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya akhiri diskusi kita pada hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.